Halo semua, apa kabar? Semoga kalian semua yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Dewi Dianggreni Barus dari kelas 5C Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video ini saya ingin menjelaskan mengenai sastra anak. Apa sih sastra anak itu dan apa manfaat dari sastra anak? Kemudian saya juga akan menjelaskan mengenai ragam-ragam sastra anak. Penasaran kan? Berikut penjelasannya. Sastra anak adalah karya sastra yang memiliki ciri dan karakteristik khusus seperti menempatkan sudut pandang anak sebagai pusat penceritaan, kemudian isinya khas anak-anak, kesenangan serta bahasanya sesuai dengan perkembangan anak-anak. Manfaat belajar sastra anak. Yang pertama, memberi banyak pengetahuan. Yang kedua, memberi kreativitas atau keterampilan anak, dan juga memberi pendidikan moral pada anak. Yang ketiga, yaitu membentuk kepribadian, menuntun kecerdasan emosi anak, serta membentuk sikap positif seperti toleransi terhadap orang lain. Ragam sastra anak. Yang pertama, realisme. Realisme dalam sastra dapat dipahami bahwa cerita yang dikisahkan itu mungkin saja ada dan terjadi, walau tidak harus bahwa ia memang benar-benar ada dan terjadi. Ada beberapa cerita yang dikategorikan dalam realisme, yaitu yang pertama, cerita binatang yang bersifat non-fiksi. Yang kedua, realisme historis mengisahkan peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Yang ketiga, realisme olahraga, yaitu cerita tentang berbagai hal yang berkaitan dengan dunia olahraga. Selanjutnya, fiksi formula. Jenis cerita yang dapat dikategorikan ke dalam fiksi formula, yang pertama, cerita misterius dan detektif. Yang kedua, cerita romantis menampilkan kisah yang simplistis dan sentimentalis, hubungan antara laki-laki dan perempuan, dan itu seolah-olah merupakan satu-satunya fokus dalam kehidupan remaja. Selanjutnya, novel serial, yaitu novel yang diterbitkan secara terpisah, namun novel-novel itu merupakan satu kesatuan unit. Selanjutnya, fantasi. Jenis sastra yang dapat dikelompokkan ke dalam fantasi. Yang pertama, cerita fantasi, yaitu cerita yang menampilkan tokoh, alur, atau tema yang derajat kebenarannya diragukan, baik menyangkut hampir atau seluruh maupun hanya sebagian cerita. Selanjutnya, fantasi tinggi dimaksudkan sebagai cerita yang pertama-tama ditandai adanya fokus konflik antara yang baik dan yang jahat, antara kebaikan dan kejahatan. Selanjutnya, fiksi sains. Selanjutnya, sastra tradisional. Jenis cerita yang dikelompokkan ke dalam genre ini adalah sebagai berikut. Fabel, yaitu cerita binatang yang dimaksudkan sebagai personifikasi karakter manusia. Yang kedua, dongeng rakyat yang diceritakan secara lisan dan turun-temurun. Mitos, yaitu cerita yang berkaitan dengan dewa-dewa atau tentang kehidupan supernatural. Selanjutnya, legenda menampilkan tokoh sebagai hero yang memiliki kehebatan tertentu. Selanjutnya, epos berisi cerita kepahlawanan seorang tokoh hero yang luar biasa, hebat, baik dalam kesaktian maupun kisah petualangannya. Selanjutnya, puisi. Genre puisi anak dapat diwujud sebagai berikut. Yang pertama, puisi-puisi lirik, yaitu puisi yang berupa tembang-tembang anak tradisional atau Nina Bobo. Yang kedua, puisi naratif, yaitu puisi yang di dalamnya mengandung cerita yang dikisahkan dengan cara puisi. Yang terakhir, puisi personal, yaitu puisi modern yang sengaja ditulis untuk anak-anak, baik oleh penulis dewasa ataupun anak-anak itu sendiri. Nah, itu tadi penjelasan mengenai sastra anak. Semoga dengan video ini kalian mempunyai bayangan tentang apa itu sastra anak. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.